Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan tentang program atau rencana kerja di TK Aisyah tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Program kerja tahunan di TK Aisyah tahun pelajaran 2021, yang pertama ada program kerja umum. Di dalam program kerja umum ini memiliki poin yang pertama, mengadakan rapat internal, mengikut sertakan guru dalam peraturan, mengadakan kegiatan dalam liburan TK Aisyah, mengadakan hari besar agama, mengadakan hari besar nasional. Yang kedua ada program kerja kurikulum dengan poinnya menyusun jadwal kegiatan, menyusun program tahunan, menyusun program semester, rencana penyusunan pembelajaran mingguan atau RPPM, rencana penyusunan pembelajaran harian atau RPPH, penyampaian LPPAD atau SKTP, dan mengadakan kegiatan tengah semester. Yang ketiga ada program kerja kesiswaan dengan poinnya yang pertama, penerimaan murid baru, pembagian kelompok atau kelas, melaksanakan program pembelajaran, menyampaikan laporan murid, dan pembagian rapor. Yang keempat ada program kerja personalia dengan poinnya, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengusulan kenaikan pangkat, pengusulan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, penilaian kerja, dan pembinaan personal. Kelima ada gedung sarana dan prasarana dengan poinnya, inventaris gedung, inventarisasi barang inventaris, inventarisasi buku atau alat kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana, peraturan alat main indoor, pengaturan alat main outdoor, membuat WC seukuran anak, dan pengecekan secara menyeluruh. Keenam itu ada keuangan dengan poinnya menyusun RAPBTK, mengatur penerimaan keuangan, mengelola keuangan, mempertanggungjawabkan keuangan, membuat buku pengeluaran dan penerimaan keuangan, menyimpan kwitansi penerimaan dan pengeluaran keuangan. Ketujuh ada hubungan masyarakat dengan poinnya rapat dengan orang tua murid atau komite TK Aisyah, mengadakan parenting dengan orang tua, kerjasama dengan instansi terkait, hubungan dengan pemerintah atau yayasan, hubungan dengan taman kanak-kanak lain, hubungan dengan media massa, hubungan dengan organisasi profesi. Selanjutnya itu ada visi dan misi TK Aisyah. Yang pertama misi, membentuk anak kreatif, inovatif, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Adapun misinya, menciptakan akhlak kreatif melalui belajar yang menyenangkan. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang berbasis bermain dengan terciptanya anak yang berprestasi. Yang ketiga, mendidik dan menanam budi pekerti untuk menciptakan anak yang beriman, berkarakter mulia, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Yang keempat, menanamkan sikap kerja dan persaudaraan. Yang kelima, mendidik sifat kemandirian dan cinta tanah air. Adapun tujuan TK Aisyah yang pertama, membentuk perilaku anak usia dini. Yang kedua, memberikan pengetahuan berbagai model pembelajaran kepada anak. Yang ketiga, membentuk dan memupuk karakter ilmiah anak agar terciptanya generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua dan negara. Yang keempat ada meningkatkan kualitas atau profesional guru sesuai dengan tuntunan program pembelajaran yang bermutu. Yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan dan terwujudnya prestasi anak didik sesuai dengan tujuan pendidikan prasekolah. Keenam, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik untuk membentuk anak kreatif, bersifat dan berperilaku terpuji, dan berbudi pekerti luhur, serta berjiwa nasionalisme. Yang ketujuh, melengkapi sarana dan prasarana pendidik sesuai dengan program guru yang mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Yang kedelapan, menjalin kerjasama dengan seluruh unsur pendukung sekolah untuk meningkatkan dan mengembangkan program sekolah. Adapun strategi TK Aisyah yang pertama, koordinasi dengan pihak terkait dengan penyusunan program, mensosialisasikan program kerja ke semua pihak,
Yang ketiga, bekerja sama dengan Komite TK Aisyah dalam melaksanakan program. Yang keempat, melaporkan secara transparan program-program yang telah dilaksanakan kepada semua pihak. Yang keenam, mencatat kegiatan per bulan yang telah dilaksanakan. Kondisi sekolah TK Aisyah, yang pertama itu ada fisik. Taman Kanak-kanak Aisyah Aceh Selatan berdiri sejak tahun 2017 dan kegiatan belajar mengajar telah memiliki gedung sendiri dan terletak berdampingan dengan masyarakat. Tahun pelajaran 2017 sampai 2018 ada 50 orang anak. 2018 sampai 2019 ada 48 anak. 2019 sampai 2020 ada 52 anak. Dan 2020 sampai 2021 ada 54 anak. Adapun jabatan dari tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah TK At-Taqwa, yang pertama kepala sekolah 1 orang, guru kelas 5 orang, dan administrasi 1 orang. Kemudian ada rencana strategi atau RESTA di TK Aisyah tahun ajaran 2017 sampai 2021. Yang pertama ada fisik. Di poinnya, pengadaan ruang kelas, pengadaan ruang guru, pengadaan ruang UKS, pengadaan ruang perpustakaan, pengadaan kamar mandi, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan rak sepatu, pengadaan jam dinding, pengadaan karpet, pengadaan loker tempat tas anak, pengadaan meja dan kursi guru, pengadaan meja dan kursi murid, pengadaan loker tempat buku-buku, pengadaan kipas angin, pengadaan ruang bermain bebas di dalam, pengadaan komputer, pengadaan printer, pengadaan APE indoor, pengadaan APE outdoor, pengadaan rak perpustakaan, pengadaan buku perpustakaan, pengadaan LKPD. Dan selanjutnya pengecatan gedung, pengecatan pagar, pengecatan ruang kelas dengan gambar. Ada peningkatan mutu. Yang pertama ada guru. Poinnya, diklat kurikulum, diklat peningkatan mutu di TK Aisyah, seminar atau workshop, lomba kreativitas guru, lomba guru berprestasi, pelatihan model pembelajaran, studi banding, dan outbound. Selanjutnya ada murid. Yang pertama aspek perkembangan. Perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan kognitif, perkembangan fisik motorik, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, dan perkembangan seni. Kedua, perkembangan kreativitas. Yang pertama, menari, melukis, menggambar, mewarnai, hafalan surat pendek, kegiatan lomba, pentas seni, program pengembangan diri, dan karya wisata. Yang keempat, ada pemberdayaan orang tua. Poinnya, pertemuan wali murid, pengadaan makanan tambahan, lomba dalam rangka Hari Ibu, panitia pentas seni. Yang kelima, kerjasama dengan instansi terkait. Poinnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan, UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Puskesmas Kecamatan Samadu. Selanjutnya yang 6 ada pemberdayaan yayasan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan honor guru. Selanjutnya ada rencana operasional atau renov di TK Aisyah tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama ada fisik. Poinnya ada sarana, pengadaan taman di halaman, pengadaan gedung, pengadaan alat permainan indoor, pengadaan alat permainan outdoor, pengadaan buku perpustakaan, pengadaan LKPD, pengadaan rak buku perpustakaan. Ada peningkatan mutu. Poinnya yang pertama ada guru. Diklat guru, diklat kepala TK Aisyah atau guru, seminar atau lokakaya. Yang selanjutnya lomba kreativitas guru, lomba guru berprestasi, pelatihan model pembelajaran, kelompok kerja guru, KKKTK, studi banding. Yang selanjutnya ada anak didik, pentas seni, lomba menggambar dan mewarnai,
lomba dalam rangka HUT RI, peringatan Hari Nasional, peningkatan Maulid Nabi, dan peringatan Isra Mi'raj. Yang ketiga ada pemberdayaan orang tua. Poinnya pertemuan wali murid, pengadaan makanan tambahan, kepanitiaan pentas seni. Yang keempat, kerjasama instansi terkait. Yang pertama, pemerintah pusat, yaitu bantuan alat peraga. Yang kedua, Dinas Pendidikan Aceh Selatan. Yang ketiga, UPT Dinas Pendidikan Aceh Selatan. Yang keempat, Puskesmas Sama 2 Aceh Selatan. Yang kelima, ada pemberdayaan yayasan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, menaikkan honor guru. Selanjutnya ada rencana kerja atau Renja TK Aisyah tahun 2017 sampai 2021. Yang pertama ada fisik. Poinnya ada sarana, pengadaan taman di halaman, pengadaan buku perpustakaan, pengadaan buku LKPD, pengadaan rak buku, pengecatan gedung, prasarana. Yang kedua itu ada prasarana. Yang pertama, pengadaan alat bermain area. Yang kedua, ada peningkatan mutu. Poinnya diklat kurikulum dan karakter, diklat kepala TK Aisyah. Yang ketiga, seminar atau lokakarya. Yang keempat, lomba guru berprestasi. Selanjutnya ada studi banding, kelompok kerja guru. Yang ketiga, ada pemberdayaan orang tua, pertemuan wali murid, pengadaan makanan tambahan, panitia pentas seni, panitia akhir tahun pembelajaran. Yang keempat ada kerja instansi terkait. Poinnya, pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Aceh Selatan, UPT Dinas Pendidikan Aceh Selatan, yaitu bantuan alat peraga. Yang kelima, Puskesmas. Yang kelima ada pemberdayaan yayasan. Poinnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan honor guru. Nah, di sini di rencana kerja ini ada sumber dana yang didapat dan waktu pendapatannya dan pelaksanaannya. Pun struktur organisasi TK Aisyah, Kepala Sekolah Renda Octavia, Komite Risnayanti, Kepala Yayasan Syafuddin. Adapun gurunya ada 5 orang. Yang pertama Raisya Faradisa, Alia Herman, Fatihah Zafda, Yesi Menita Huda, dan Amelia. Data siswa tahun 2020 sampai 2021 di TK Aisyah, kelompok usia 4 sampai 5 tahun, laki-laki 10 orang, perempuan 14 orang, dengan jumlah 24 orang dalam satu kelas. Yang kedua, usia 5 sampai 6 tahun, laki-laki 12 murid, perempuan 18, sehingga jumlahnya 30 siswa. Kemudian ada data pegawai dan tugas mengajar. Yang pertama, Renda Octavia sebagai kepala sekolah, Risnayanti sebagai administrasi, Alia Herman sebagai guru kelas A, Raisya Faradisa sebagai guru kelas B, Fatihah Zafda sebagai guru, Yesi Menita Huda sebagai guru, dan Amelia sebagai guru. Kemudian ada tata tertib guru. Yang pertama, guru datang pukul 07.15 sampai 12.00. Yang kedua, membuat atau menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Yang ketiga, mempersiapkan alat peraga atau media pembelajaran sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kelima, dapat mengajar di kelas A dan kelas B. Yang keenam, menjaga kebersihan dan keindahan ruang kelas. Yang ketujuh,
bertanggung jawab penuh terhadap peserta didik. Yang kedelapan, tidak memfitnah dan mengadu domba para guru. Yang kesembilan, wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Taman Kanak-kanak atau TK Aisyah. Selanjutnya ada tata tertib siswa. Yang pertama, siswa datang pukul 8.00. Yang kedua, siswa masuk 6 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Senin sampai hari Sabtu. Yang ketiga, kelas A dan kelas B masuk pembelajaran atau memulai pembelajaran pukul 8.30. Yang keempat, siswa sudah berada di sekolah 5 menit sebelum masuk dalam pembelajaran. Yang kelima, siswa wajib membawa bekal makanan dan minuman sehat. Yang keenam, pakaian seragam Senin Selasa berwarna kuning beserta kerudung untuk perempuan. Baju hari Rabu dan Kamis adalah batik. Baju hari Jumat busana muslim, dan baju hari Sabtu baju olahraga. Yang ketujuh, menggunakan sepatu bebas. Yang kedelapan, menerapkan yang pertama senyum, yang kedua sapa, yang ketiga salam, yang keempat sopan, yang kelima santun. Yang terakhir, siswa ikut menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah, serta menjaga dan merawat sekolah, misalnya tidak mencoret-coret